Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Jumat yang ketiga ya, untuk menceritakan kelanjutan kisah Nabi Adam yang minggu kemarin. Ini kemarin kan diceritakan bahwa Nabi Adam itu kan didatangi setan, dengan setan bersama ular itu sembunyi di bawah taringnya ular, terus menggoda Nabi Adam dan Dewi Hawa, mau menjerumuskan agar melakukan kesalahan atau menjerumuskan. Lanjut cerita kemarin, setelah Nabi Adam itu memakan buah hintoh, atau kita kenal dengan buah khuldi, itu yang makan duluan kan Hawa, Setelah Hawa makan itu gak terjadi apa-apa. Nah disinilah Nabi Adam mengira berarti memang yang dikatakan setan itu aman, tidak akan terjadi masalah. Lalu Nabi Adam ikut makan. Lah ketika Nabi Adam itu makan, lalu buah hintoh itu ditelan, langsung seketika itu mahkotanya yang kemarin saya ceritakan, mahkotanya terlepas, baju-bajunya juga terlepas semua. Jadi seketika itu langsung, karena melanggar peraturan untuk tidak boleh mendekati apalagi memakan buah khuldi, langsung kena hukuman lepas semua. Diceritakan ketika Nabi Adam itu mengambil buah khuldi itu, setelah itu pohon huldi itu mengeluarkan darah. Dan akhirnya akibat perbuatan Hawa dan Nabi Adam tersebut, perempuan itu setiap bulan mengalami menstruasi atau haid. Ini merupakan karma sebagai hukuman karena mengambil buah huldi atau buah hintoh yang menyebabkan pohonnya itu mengeluarkan darah. Dan kodrat bagi wanita setiap bulan dia akan mengeluarkan darah atau haid. Diceritakan ketika buah itu sudah diambil, sudah dimakan, yang Dewi Hawa itu buahnya sudah sampai ke dada. Akhirnya timbullah buah dada itu sebagai tanda dulu di surga pernah melakukan kesalahan. Sedangkan yang Nabi Adam itu baru sampai tenggorokan. Nah ketika sampai ke tenggorokan ini, oleh malaikat Jibril ketika datang, buah itu waktu Nabi Adam makan masih sampai tenggorokan. Nah ketika sampai tenggorokan itu langsung oleh malaikat Jibril dicekik Nabi Adam, dicekik untuk dimuntahkan. Dan ternyata buah itu gak bisa dikeluarkan lagi. Akhirnya jadilah jakun, ya, ini untuk laki-laki, jadilah jakun. Itu diceritakan dicekiknya itu selama 30 hari. Ini menjadi sunnah sampai sekarang, bahwa puasa bagi umat muslim itu 30 hari. Diceritakan kenapa 30 hari itu hikmahnya, karena dulu Nabi Adam waktu makan buah itu oleh malaikat Jibril dicekik selama 30 hari untuk dimuntahkan. Itu ceritanya begitu. Itu juga sama dengan wudhu. Wudhu itu kan yang dibasuh muka, tangan, kedua kaki, wajah, itu kan ceritanya sama. Kenapa yang dibasuh itu anggota itu, ceritanya itu termasuk hikmahnya juga karena dulu Nabi Adam ketika mengambil atau menaiki pohon huldi, ceritanya itu kan mukanya nempel ke pohonnya,
makanya wajib membasuh muka. Terus tangannya itu kan ngambil, makanya wajib membasuh tangan. Kakinya akan dibuat berjalan menuju pohonnya, makanya wajib membasuh kaki. Sedangkan membasuh kepala itu karena ceritanya kepalanya itu kena pohon, apa bahasanya, kejedot pohon, makanya wajib usap kepala. Itu juga jadi cerita-cerita hubungan ibadah sekarang dengan dulu di masa Nabi Adam itu masih ada. Bahkan juga hubungan beberapa ibadah haji, nanti ceritanya di belakang. Setelah itu, setelah terlepas semuanya, pakaiannya, mahkotanya, lalu Nabi Adam segera mencari daun untuk menutupi tubuhnya. Mencari daun. Nah, ketika Nabi Adam itu mau ngambil dedaunan di surga untuk menutupi tubuhnya, gak ada pohon yang mau memberikan daunnya, menghindar semua dari Nabi Adam. Jadi mau ngambil daun, rantingnya naik ke atas, jadi gak bisa diambil. Nah, melihat keadaan itu, ada satu pohon yang merasa iba sama Nabi Adam, dia merasa kasihan, yakni Syajaratut Tin, pohon delima. Makanya delima itu rasanya dikasih manis karena kebaikannya, belas kasihnya, mau memberikan daunnya pada Nabi Adam. Di riwayat yang lain itu pohon oud namanya. Ada yang mengatakan yang di riwayat lain juga bukan pohon tin tapi pohon hina, yang dibuat pacar itu. Makanya hina itu selain baunya wangi juga bisa dibuat untuk bersolek atau berhias. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah karena mau memiliki sifat belas kasih, mau membantu Nabi Adam yang sedang kesusahan. Nah, terus selanjutnya itu cerita Nabi Adam itu sembunyi di pohon, entah di belakang pohon. Ketika Allah panggil, Nabi Adam sembunyi di belakang pohon. Nabi Adam, sini. Lalu Nabi Adam menjawab, ya Rabbi, la astati'u dzalika min hayai. Saya tidak mampu. Saya merasa malu. Dan saking malunya Nabi Adam, setelah ketahuan berbuat salah, dia menghadap saja tidak berani. Lalu singkatnya Nabi Adam itu ada begini ceritanya. Ketika ditanyai oleh malaikat Jibril, Nabi Adam itu hanya bisa diam. Yang menjawab semuanya itu adalah Dewi Hawa. Jadi alasan kenapa kok sampai ngambil, karena diberitahu setan begini. Terus setannya kok bisa masuk ke surga, karena dibantu ular. Yang menjawab interogasinya semuanya Dewi Hawa. Di sebagian cerita begitu. Makanya perempuan itu memang kodratnya lebih banyak bicara daripada laki-laki. Sejak dahulu memang kodratnya wanita seperti itu. Nah, kalau ada laki-laki yang lebih banyak bicara daripada perempuan, ini mungkin sedikit tertukar kodratnya. Kita lanjutkan. Setelah itu diceritakan Nabi Adam itu diusir dari surga ya. Allah perintahkan untuk mengusir Nabi Adam, dipegang kepalanya atau bun-bunannya, diseret. Di riwayat yang lain dipegang tangannya, diseret untuk diusir dari surga. Setelah sebelumnya Nabi Adam dikawal langsung oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil mengelilingi surga. Karena sekarang satu kesalahan, sekarang sudah bukan dikawal lagi, malah diseret, diusir dari surga dengan keadaan telanjang kecuali ditutupi oleh daunnya pohon tin tadi. Lalu diceritakan waktu Nabi Adam diusir, diturunkan ke dunia itu hari Jumat. Jadi hari Jumat itu banyak kejadian. Ada 5 khisol ya, ada 5
banyak kejadian yang di hadis itu disebutkan Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat, diusir juga ke dunia hari Jumat, kiamat itu juga terjadi pada hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat itu di hari Jumat juga ada satu waktu dimana kalau seorang berdoa itu pasti diijabahi. Ini jadi di hari Jumat, khusus hari Jumat itu ada satu waktu yang Allah sembunyikan bagi siapapun yang bisa ngepasi bersamaan dengan waktu itu kok berdoa, maka akan mustajabah. Nah, ini ada yang mengatakan waktu itu di antara adzan dan iqomah, ada yang mengatakan antara khotib naik mimbar. Nah, itu kita lanjutkan. Setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia di hari Jumat tersebut, diceritakan yang diturunkan ke dunia itu Nabi Adam, Hawa, setan sama ular. Itu diusir ke dunia semua, tiga-tiganya. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu itu. Jadi mereka semua diturunkan dan semuanya akan menjadi musuh. Jadi antara manusia dengan setan musuhan, dan antara manusia dengan ular juga musuhan. Jadi di sebagian cerita ular itu manusia kalau ketemu ular itu mesti bawaannya mau membunuh. Jadi mesti kepalanya itu dihancurkan. Dan bawaannya ular kalau ketemu manusia itu matok kakinya manusia. Makanya memang kodratnya sedari dulu manusia sama ular, setan itu saling bermusuhan. Sulit untuk untuk akur atau hidup bersama. Memang karakternya seperti itu. Nah, Nabi Adam diturunkan di India, di Gunung Rohun. Nah, ini banyak versi, ada yang Rohun, ada yang mengatakan gunung Buddha saya agak lupa, ada beberapa versi. Tapi yang jelas Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa itu diturunkan di Jeddah, di samping, di sisi laut, di pinggir laut. Kalau setan itu diturunkan di mana ya? Di Irak, di daerah sekitar Basroh. Nah, gitu. Daerah sekitar Basroh. Sedangkan ular itu diturunkan di tempat Isbihan. Namanya daerahnya Isbihan. Kalian bisa cek nanti di Google, Isbihan. Nah, mereka diturunkan di sana. Jadi terpisah-pisah turunnya. Setelah mereka sudah ditempatkan di dunia semua, Dewi Hawa itu diturunkan sudah tidak secantik di surga. Kalau di surga kan kemarin kecantikannya bahkan lebih unggul, di atasnya 1000 bidadari. Setelah diturunkan sudah tidak secantik dulu. Jadi istilahnya sudah jadi manusia biasa lah. Nah, banyak sebab kesalahan yang dilakukan Dewi Hawa itu banyak menerima karma, dan itu berlaku pada anak turunnya. Seperti nasab itu kan hanya berlaku pada bapak, tidak pada ibu. Itu kenapa? Itu karena karma yang dilakukan di surga. Sebab Dewi Hawa itu makan buah kuldi, mengakibatkan Nabi Adam juga makan. Jadi Dewi Hawa itu akhirnya selain yahed, selain kecantikannya dibuat luntur, juga nasab itu diputuskan dari wanita. Terus setelah itu ya, iblis ini juga, iblis itu awalnya kan makhluk yang terpuji. Ini akhirnya statusnya dicopot. Dia sudah tidak termasuk dari golongan makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah, sudah dilaknat. Diceritakan iblis itu menikah dengan ular, terus menghasilkan 4 telur.
Ada yang mengatakan iblis itu menikahi dirinya sendiri, nggak tahu saya gambarannya. Cuman kalau ilmu pendidikan IPA itu kan ada makhluk itu kan banyak berkembang biaknya, ada yang bertelur, ada yang membelah diri, ada yang melahirkan. Nah, kalau di sini iblis itu bertelur, ada yang mengatakan menikah dengan ular, ya, berhubungan dengan ular, menghasilkan 4 telur. Dari 4 telur ini disebar ke 4 penjuru. Jadi anak-anaknya disebar ke 4 penjuru. Lah dari telur-telur inilah menjadilah setan-setan yang ada di seluruh dunia. Ini ceritanya begitu. Nah, sedangkan untuk ular tadi setelah diturunkan di SBH tadi, yang awalnya termasuk makhluk terindah sama dengan tawus, burung. Nah, akhirnya dia sudah dikutuk. Jadi kaki-kakinya sudah tidak ada. Terus akhirnya dia mulai memiliki racun. Nah, jadi tubuhnya akhirnya terdapat zat racun yang awalnya tidak ada. Terus berjalannya menggunakan perutnya, sudah tidak pakai kakinya lagi, dan sudah menjadi buruk rupa. Nah, itu. Terus selanjutnya setelah kejadian itu, setelah diusir semuanya dari surga, nah, diceritakan kalau Nabi Adam di surga sama Dewi Hawa itu waktunya cuma setengah hari. Di hadis itu ceritakan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau setengah hari atau 12 jamnya di surga itu otomatis kalau kita bagi 500 tahun. Nah, jadi 500 tahun di dunia itu masa yang dilewati Nabi Adam di surga. Jadi cuma setengah hari, akhirnya melakukan pelanggaran, diusir. Ya meskipun setengah hari, kalau kita 500 tahun untuk waktunya. Lalu setelah diturunkan, Jumat kan diturunkan. Hari Sabtunya Allah itu kan malam. Kalau melihat dari cerita itu posisinya Nabi Adam ketika di dunia hari Jumat, berarti Jumat sore diusir ke dunia, masuk ke dunia malam Sabtu. Jadi setelah melewati terbenamnya matahari sampai dunia itu malam, Allah takdirkan Nabi Adam itu untuk tidur. Dan semua makhluk itu ditakdirkan juga tidur. Sebelum Nabi Adam itu turun, makhluk-makhluk itu tidak ditakdirkan tidur. Berarti semua makhluk itu setara dengan malaikat. Jadi mereka tidak ada istilahnya ngantuk atau tidur. Tapi setelah Nabi Adam turunkan ke bumi waktu malam Sabtu itu, semuanya dibuat tertidur, baik ikan, hewan, terus Nabi Adam. Keesokannya bangun, Nabi Adam melihat matahari. Ketika Nabi Adam melihat matahari, Nabi Adam tuh heran dan merasa takjub. Sinarnya terang, terus semakin naik, dan ketika matahari itu di tengah-tengah langit itu kan panas. Digambarkan itu sampai Nabi Adam itu terbakar. Ya memang matahari itu kan kalau tanpa ozon itu kan lapisan bumi itu kan bisa membakar, sampai merasa terbakar dan mengadu pada Jibril. Jibril, saya kok merasa kepanasan sampai terasa terbakar. Akhirnya oleh Jibril diusap kepalanya Nabi Adam diusap, dan berkurang ketinggian yang awalnya 60 dirok atau kita 27 sekian meter, diusap berkurang 35 dirok. Jadi dari 60 berkurang jadi pendek,
dikurangi 35 diro, sekitar ya mungkin setengahnya lah. Mungkin sudah jadi kurang lebih 10 meter. Yang awalnya 27 meter jadi 10 meter tingginya. Nah, Nabi Adam selama hidup di bumi itu ya kodratnya manusia itu kan rambut sama kukunya memanjang. Itu ketika Nabi Adam kuku dan rambutnya mulai memanjang, ini Jibril datang untuk motong rambut dan motong kukunya. Kalau kita lihat Jibril ini awal-awal selain mengurus di langit, dia juga mengurusi Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu makhluk yang baru jadi anak baru. Jadi apa-apa butuh untuk dilayani, butuh untuk diarahkan. Jadi rambutnya dipotongin, kukunya dipotongin, kayak jadi apa ya, jadi kayak ngurus anak ya. Terus setelah itu Nabi Adam ketika turunkan ke bumi itu kan masih membawa perasaan bersalahnya, jadi tetap tidak dilupakan, tetap penyesalannya itu di bumi. Diceritakan Nabi Adam itu menangis sampai 200 tahun, sampai 200 tahun. Jadi menangis di bumi sampai dari tangisannya itu tumbuh rerumputan, bahkan hewan-hewan itu sampai minum dari air tangisan Nabi Adam ya, karena memang Nabi Adam kan besar, jadi air matanya juga banyak. Selama 300 tahun Nabi Adam itu tidak berani untuk nengok ke atas atau melihat ke langit. Kenapa? Karena rasa malunya, saking malunya, karena melanggar perjanjian atau melanggar aturan di surga. Akhirnya Nabi Adam tidak mau selama 300 tahun itu. Nah, di satu waktu Nabi Adam itu kan, Nabi Adam itu kan turun tanpa pakaian, hanya memakai daun yang dikasih pohon tin. Ketika semua pakaiannya terlepas, ini ketika turun ke bumi, namanya daun ya, lama-lama kan kering lalu lepas. Nabi Adam mengadu lagi ke malaikat Jibril, malaikat Jibril, saya butuh pakaian lah, intinya butuh pakaian. Lalu diceritakan Jibril itu membawa domba dari surga, dibawa ke Dewi Hawa ini. Jadi Jibril itu sebenarnya apa ya? Yang ngurusi Nabi Adam, yang ngurusi Dewi Hawa, tapi tidak dipertemukan oleh Jibril ini. Jahat ya, gak tahu. Pokoknya tugasnya kan penting diselesaikan. Tugasnya ngurusi Adam dan Hawa. Selamat belum diutus untuk dipertemukan, ya tetap dipisah. Itu bawa domba, dibawa ke Dewi Hawa. Terus dombanya itu di bulu-bulunya dipotong, dikasih ke Hawa. Dewi Hawa disuruh untuk memintalnya, mau dijadikan bahan kain. Diajari terus dibuat oleh Dewi Hawa. Setelah dibuat pintalan atau dipintal itu dibuat serat benang atau serat pintalan untuk jadi bahan pakaian. Setelah itu selanjutnya prosesnya disuruh menenun. Setelah disuruh menenun, ditenun oleh Dewi Hawa, sudah jadi. Lalu Dewi Hawa datang lagi ke Nabi Adam, datang lagi dikasih hasil tenunan dari Dewi Hawa, dikasih ke Nabi Adam, tapi tidak dikasih tahu bahwa ini dari Nabi, bahwa ini buatan Hawa, jadi tidak dikasih tahu. Dan Nabi Adam ya pakai aja. Nah, setelah itu Nabi Adam mulai merasa lapar. Jadi ceritanya Nabi Adam itu 40 tahun itu tidak makan. Jadi 40 tahun tidak makan. Nah, kalau di surga kan memang tidak akan mati. Nah, diceritakan Nabi Adam itu selama 40 tahun tidak makan, ya tidak mati. Nah, lalu gimana kalau ingin makan? Mengadu lagi ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril, saya ingin makan. Diceritakan Nabi Adam itu kalau minum dari air hujan.
Beda dengan Hawa. Kalau Hawa kan ada di pinggir lautan. Nah, jadi kalau makan tinggal berburu ikan. Nanti diciptakan di belakang ya. Nah, ketika Nabi Adam itu ingin makan, lalu Jibril datang. Pokoknya di cerita ini gak ada yang, pokoknya di cerita ini setelah Nabi Adam turun ke dunia itu gak ada yang mudah. Isinya masa-masa sulit. Mau pakai baju prosesnya lama, mau makan proses lagi. Diceritakan Nabi Adam itu dibawakan 2 sapi. Jadi oleh malaikat Jibril dibawakan 2 sapi, satu hitam, satu merah, ya kayak sapi biasanya itu. Merah itu maksudnya merah kayak ya merahnya sapi itulah. Nah, untuk disuruh bertani. Nah, jadi Nabi Adam dibawakan sapi agar nanti untuk bajak sawah. Terus Nabi Adam dikasih gandum, dikasih buah gandum. Setelah bajak sawah, Nabi Adam diajari cara bertani. Lalu setelah diajari bertani, karena ini biji-bijiannya dari surga, biji-bijian super, dalam sehari itu sudah tumbuh, sudah berbuah. Sudah muncul bergerombol biji-bijiannya. Jadi sehari itu sudah siap dipanen. Lalu Nabi Adam disuruh untuk manen, diajari lagi caranya manen. Diambil biji-bijiannya, dipotong, lalu dijemur. Terus setelah dijemur, lalu digiling. Jadi kayak diselap itu ya, dipisahkan dengan kulitnya, dibersihkan. Setelah itu malaikat Jibril datang membawa 2 batu. Nah, ini ketika sudah dibersihkan gandumnya dari kulit-kulitnya, Nabi Adam bertanya, malaikat Jibril, apa ini udah boleh dimakan? Apa udah bisa dimakan? Nah, maka Jibril jawab, isbir, sabar, belum, sabar. Terus dikasih 2 batu untuk digiling. Nah, kalau sekarang digiling itu jadiin tepung. Setelah digiling, dihancurin, dibuat lembut, jadi tepung. Nabi Adam tanya lagi, malaikat Jibril, ini udah boleh dimakan? Sabar, suruh sabar lagi, sabar. Dimasak dulu. Terus malaikat Jibril ke neraka mengambil percikan dari api neraka. Ini percikannya. Jadi kalau ada api itu besar, itu kan ada yang atasnya biasanya percikan-percikan itu, bunga api itu. Bukan apinya, bunga apinya atau percikan-percikannya. Itu mau dibawa ke Nabi Adam untuk dibuat memasak. Itu dicelupin dulu ke air. Sebanyak 7 kali air saya lupa. Celupkan ke air dulu sebanyak 7 kali. Intinya itu panasnya dikurangi, karena itu kalau langsung dibawa ke dunia langsung gosong semua. Sedunia itu entah pohon, bukannya jadi masak gandum, ini malah masak manusia dan seisi dunia. Nah, ini dikurangi panasnya, dicelupkan ke air sebanyak 7 kali. Nah, lalu setelah itu baru dibawa ke Nabi Adam. Jadi Nabi Adam disuruh untuk memasak roti. Tanya terus Nabi Adam, jadi tepung, tanya lagi, ini udah boleh dimakan? Belum, sabar. Dimasak. Setelah dimasak jadi roti. Sudah jadi roti gitu. Setelah jadi roti, ini kan harusnya kan sudah waktunya makan. Maka Jibril tanya, Nabi Adam tanya, maka Jibril udah boleh dimakan? Sabar, suruh sabar lagi. Padahal udah jadi roti, suruh sabar lagi. Tunggu matahari terbenam. Ya, tunggu matahari terbenam. Ya udah ditunggu. Setelah matahari terbenam, ya, itu tujuannya malaikat Jibril adalah agar Nabi Adam itu genap 1 hari tidak makan, dan jadi puasanya Nabi Adam. Nah, itu jadi puasa pertamanya Nabi Adam.
setelah setelah jadi setelah maghrib atau terbitnya matahari, barulah diperbolehkan untuk makan. Udah boleh makan. Nabi Adam buru-buru ngambil. Nah, saking buru-burunya akhirnya jatuh. Itu kan posisinya di atas gunung, jatuh sampai ke bawah, jadi gelundung dari atas gunung. Oleh Nabi Adam dikejar terus ketangkep. Nah, Jibril bilang, Nabi Adam, coba kamu pelan-pelan saja, itu gak perlu berdiri, kamu bisa dapat itu rotinya, tinggal diambil. Nah, pelan-pelan. Nah, saking gak sabarnya, namanya juga udah puasa, udahlah mau makan, nanem dulu. Untung cuman sehari, kalau kayak sekarang nanem 3 bulan gak jadi makan, malah jadi ngambek. Setelah makan itu rotinya sebagian disimpan. Lah ini akan menjadi karakter, jadi anak turunnya Nabi Adam. Jadi kenapa orang itu kalau punya makanan itu kok gak sekalian dihabiskan atau sisanya dibagi-bagi, punya karakter kok disimpan. Jadi memang Nabi Adam dulu begitu. Nah itu kata malaikat Jibril, laula fa'alta kadzalika. Andai kamu tidak melakukan hal itu, maka anak turunmu tidak akan melakukan itu juga. Tapi karena kamu melakukan itu, akhirnya anak turunmu juga melakukan seperti itu. Memang karakternya manusia itu suka nyimpan. Jadi nimbun. Setelah itu, ketika Nabi Adam merasa haus, ia kan minum dari air hujan. Lalu dia merasakan sakit di perutnya, ya bahasa kita mungkin mules ya. Nah, lalu dia merasa mules. Kan itu pengalaman pertamanya Nabi Adam merasa mules dan ingin buang hajat. Nah, itu dibantu lagi oleh malaikat Jibril, duburnya itu bahasanya gak enak saya mau menyebutkan. Ya duburnya oleh malaikat Jibril dibuat terbuka untuk bisa hajat. Pokoknya masa-masa itu penyesalan amat sangat dari Dewi Hawa dan Nabi Adam atas nikmat-nikmat surga yang telah berlalu. Nah, kalau di surga semuanya enak, tapi kalau di dunia semuanya susah payah, mau ngapa-ngapain susah payah. Ya memang itu hukumannya memang. Memang bandingannya nikmat di dunia itu dengan di surga kan memang 1:99 itu bandingannya. Jadi memang susah payahnya di dunia itu jauh beda dengan di surga, enak. Kalau di surga semuanya enak. Terus selanjutnya Nabi Adam itu ketika lapar, Nabi Adam tidak ingat Dewi Hawa, tapi kalau kenyang, Nabi Adam itu ingat pada istrinya. Jadi ceritakan kalau pas lapar itu gak ingat istrinya, tapi kalau kenyang Nabi Adam itu ingat pada istrinya. Lalu Nabi Adam tanya kepada Jibril, Jibril, Dewi Hawa masih hidup apa tidak? Apa sudah mati? Oleh maka Jibril dijawab, Dewi Hawa masih hidup, tenang. Hidupnya lebih baik daripada dirimu sekarang. Dewi Hawa itu di pinggir lautan, jadi kalau dia mau makan mudah, tinggal berburu ikan, tinggal nangkep ikan, nggak seperti dirimu. Oh ya, akhirnya sudah begitu saja, nggak tahu, jadi nggak bertanya Nabi Adam di mana, terus mau disamperin tidak, pokoknya cuma tanya begitu. Diceritakan Nabi Adam itu dibawakan 8 hewan, jadi berpasangan, jadi 4 berpasangan. Jadi untuk beternak, jadi dibawakan sapi tadi 2 jenis, terus dibawakan domba 2 jenis, terus dibawakan kambing biasa 2 jenis, sepasang untuk berternak. Nanti susunya itu untuk dibuat minumnya Nabi Adam.
Jadi Nabi Adam itu di masa hidupnya kerjaannya selain bertani dan beternak. Jadi para petani sama para peternak sapi sama kambing itu sebenarnya itu adalah warisan dari Nabi Adam. Jadi gak perlu berkecil hati sebenarnya. Dan memang dari 3 pekerjaan yang terbaik, nah, itu kan bertani itu yang nomor pertama. Ada bertani, berdagang, dan kuli. Tapi ini kalau jujur ya, jadi 3 pekerjaan terbaik yang dipastikan halalnya itu. Kenapa paling baik? Karena 3 pekerjaan ini kehalalannya itu bisa mencapai 100%. Satu bertani, 2 berdagang, 3 kuli. Kayaknya kalau tidak salah begitu. Nanti bisa sama saling dikoreksi ya. Tapi ya harus jujur, jadi bibitnya memang halal, tanahnya juga milik sendiri atau dari sewa yang halal, tidak nanti ambil hak tanah orang atau dari biji-biji. Nah ini kalau nanti sawah kita, nah ini gini, kalau banjir terus sawah kita itu dipenuhi biji-biji yang ikut air banjir itu. Jadi kalau kita punya sawah kok kebanjiran, lalu banyak biji-bijian yang kebawa oleh air, nah, itu kalau memang bijinya tidak ada yang punya atau tidak ditemukan pemiliknya, itu menjadi milik kita. Nah, tapi kalau itu biji-bijiannya ternyata milik tetangga, terus itu sampai tumbuh besar, nah, itu nggak bisa, harus kita ganti. Bisa kita miliki padinya atau hasil biji-bijiannya, tapi harus kita ganti bijinya ke orangnya, bisa begitu. Atau begini, itu pohonnya kita kembalikan ke orangnya. Jadi hasil biji-bijiannya yang tumbuh itu milik yang punya biji, cuman yang punya biji harus membayar ganti sewa sawahnya. Nah, itu terserah mau pilih yang mana, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang jelas yang pertama itu dikembalikan bijinya, suruh bayar sewanya, atau diambil pohonnya, hasil bijinya, terus diganti biji-bijiannya. Cuman yang ganti biji kan susah, gak tahu takarannya berapa. Oh ya, terus selanjutnya, setelah Nabi Adam itu diberi hewan ternak untuk berpasang-pasang, hewan ternak. Nah, itu di satu cerita Nabi Adam itu kan, tadi lupa saya, terlewat. Ketika Nabi Adam itu bertani, membajak sawah, itu ada kejadian salah satu sapinya gak mau jalan. Oleh Nabi Adam dipukul pakai tongkat. Ya sampai sekarang kan juga begitu. Jadi kalau orang bertani, bajak sawah kok sapinya gak mau jalan, itu kan dipukul pakai pecut atau pakai ranting pohon. Nah, dulu Nabi Adam juga begitu. Kalau sekarang kan pakai traktor, pakai mesin. Nah, dulu kan pakai sapi. Mungkin di desa-desa pedalaman masih pakai bajak, masih pakai sapi. Nah, itu sapinya noleh gak terima lah, dipukul bokongnya gak terima. Kenapa saya dipukul? Kan dulu itu hewan itu bisa bicara. Di sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, semua hewan itu bisa bicara. Sapinya tanya, kenapa saya dipukul? Lah kamu gak nurut. Terus dijawab lagi sama sapinya, enak kali hidupmu, kamu aja dulu gak nurut di surga oleh Allah gak dipukul. Nabi Adam menangis. Jadi sapi buat Nabi Adam menangis.
gara-gara sapi dipukul gak terima, terus akhirnya sapi ungkit kesalahan Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam menangis dan mengadu lagi, ya Robbi, ya Tuhanku, hidupku hina sekali, sampai sapi aja menghinaku. Akhirnya malaikat Jibril diturunkan oleh Allah untuk membuat sapi tidak bisa bicara, dan semua hewan akhirnya juga dibuat tidak bisa bicara agar Nabi Adam tidak dihina lagi. Ini satu cerita begitu. Jadi ya mungkin kalau hewan sampai sekarang bisa bicara, kita dapat cacian itu gak cuma dari manusia, dari hewan-hewan paling kita sering dicaci juga kalau sering buat salah. Selanjutnya sampai mana tadi ya? Saya teruskan. Nabi Adam itu ketika di dunia, diturunkan di dunia, itu terus meratapi kesalahannya. Tobatnya Nabi Adam itu diterima ketika Nabi Adam itu berada di Mekah. Jadi ceritanya itu Nabi Adam diperintahkan untuk berangkat ke Mekah. Nah, ketika berangkat itu Nabi Adam dikawal oleh malaikat. Jadi Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah. Lalu Nabi Adam matur, ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa ke Mekah? Saya nggak tahu jalan, intinya begitu. Saya nggak tahu jalan. Ya udah, tak kasih penunjuk jalan. Jadi kasih malaikat untuk nganter Nabi Adam ke Mekah. Itu ceritanya setiap tempat yang dilewati Nabi Adam itu akhirnya menjadi tempat yang intinya gersang, apa ya namanya. Jadi tempat-tempat yang dilewati Nabi Adam itu akan menjadi desa, menjadi kota. Jadi tempat yang dilewati yang awalnya itu tempat belantara itu jadi terbuka bisa ditempati, bisa dibangun perumahan di sana. Nah, itu ceritanya begitu. Jadi kalau memang ini benar, berarti daerah-daerah sekarang yang ada itu daerah-daerah yang dulu pernah dilewati oleh Nabi Adam. Terus ini Nabi Adam itu selama berdoa minta bertaubat itu gak pernah diterima taubatnya, sampai akhirnya Nabi Adam itu berdoa dengan membawa nama Nabi Muhammad. Makanya kan sampai sekarang itu begini, diriwayatkan itu bahwa doa itu ketika tidak disertai dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi, doa itu akan berhenti di sama'id dunya, jadi tidak terus ke langit, tidak tembus. Jadi kuncinya doa itu bisa terus sampai ke atas, itu harus diawali sholawat atau nanti pas akhir dibacain sholawat, sebagaimana doanya Nabi Adam. Jadi ini menjadi sunnah sampai sekarang bahwa doa-doa yang ingin sampai itu harus disertai sholawat, disertai sholawat. Jadi Nabi Adam itu berdoa bihaqqi Muhammadin, coba sesi doanya. Yang intinya itu doanya Nabi Adam akhirnya diterima karena Nabi Adam dalam doanya menyebutkan Nabi Muhammad. Lalu ditanya, kamu kok tahu Muhammad? Sebenarnya kalau di beberapa keterangan itu di dunia itu kanjeng Nabi memang dikenalnya Muhammad, tapi kalau di langit kanjeng Nabi itu dikenalnya dengan nama Ahmad. Dan memang nama ini dalam fikih itu membuat nama anak itu tidak sembarangan ya. Nama itu bahkan ada yang haram, nggak boleh dipakai. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah. Jadi contoh nama yang haram itu lafaz Allah. Allah Asmaul Husna itu nama-nama yang haram untuk kita pakai. Jadi ada cerita, ada seorang anak dulu dinamakan Allah.
dinamakan Allah. Nah, lalu di dalam cerita itu dinyatakan anak itu mati. Ada yang menyatakan mati tersambar petir, ada yang menyatakan mati ditelan bumi. Kenapa? Karena yang boleh memakai nama Allah itu hanya Allah saja. Karena Allah itu secara definisi memang adalah Tuhan yang hak, yang benar, itu Allah. Tapi kalau nama Tuhan itu gak apa-apa. Karena nyatanya di Banyuwangi itu dulu pernah dibahas itu. Ada orang KTP-nya namanya Tuhan, tapi nyatanya hidup aman, tentram sampai tua gak apa-apa. Berarti kalau Tuhan aja gak apa-apa. Karena Tuhan itu tidak khusus pada Allah. Tuhan itu kata yang umum, diarahkan kepada Tuhan yang benar atau yang salah. Tapi Allah itu hanya khusus pada Tuhan yang benar. Makanya kalau Allah nggak boleh, tapi kalau nama Tuhan atau ilah itu masih berpotensi aman tapi ya nggak baik. Kalau yang terbaik nama itu dalam kitab namanya Abdullah itu baik. Asmaul Husna juga haram kecuali kalau diidofahkan, digabung seperti Abdurrahman, Abdurrahim itu gak apa-apa. Yang gak boleh itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu gak boleh. Kalau Abdurrahman kan maknanya itu hamba dat yang maha pengasih, jadi gak masalah. Terus nama Muhammad, nama Ahmad, itu juga bagus, baik. Disunahkan untuk memberi nama Ahmad dan Muhammad. Makanya banyak nama laki-laki Islam itu mesti ditambahi nama Muhammad dan Ahmad juga. Kalau nama-nama yang makruh, nama Murrun nggak boleh. Murrun, namanya siapa? Murrun, artinya pahit. Pahit. Atau anaknya dinamai jelek, anaknya dinamai Tony, panjangnya Syaitoni, itu juga gak boleh. Itu namanya siapa? Jimmy, artinya panjangnya Syaitoni Rojimi, itu gak boleh. Kalau itu makruh, itu pakai nama-nama yang gak bagus itu makruh. Ya bagus panggilannya, tapi panjangannya ternyata malah jadi syaitan atau jadi ar-rojim, itu gak boleh. Makruh ya istilahnya, bukan gak boleh, makruh. Ya untuk lebih jelasnya masalah nama-nama nanti di kitab-kitab fikih ada. Nah, itu sekilas saja. Terus kita lanjutkan sampai mana tadi? Saya dulu sampai mana? Nah ini diceritakan itu iblis itu heran dengan manusia itu, iblis ya. Jadi iblis itu matur, ya Robbi inna sya'na ibadika ajibun uhibbuka wa asuka wa awaduni wa atouni. Ya Robbi, hambamu itu unik. Ya Robbi, hamba-hambamu ini unik. Mereka mencintaimu tapi maksiat juga padamu. Mereka membenciku tapi ya nurut juga padaku. Itu kata setan. Jadi manusia itu ingin masuk surga, ingin dicintai Allah, mencintai Allah, tapi nyatanya maksiat. Jadi setan tuh keheranan, kok ada makhluk yang model gini ya, cinta Tuhan tapi kok membantah atau maksiat. Terus katanya musuh bebuyutanku, membenciku, tapi kok ikut aja-ajakanku. Ini aneh, unik manusia ini, hamba-hamba Allah ini. Terus Allah berfirman, ya gak apa-apa, kecintaan mereka padaku itu akan menjadi balasan atau menjadi bandingan ketika mereka mengikutimu. Jadi ketika kita mencintai Allah, itu akan menjadi pelebur ketika kita maksiat dengan menuruti setan. Nah, itu. Ketika kita membenci setan, itu akan menjadi pelebur dari kita maksiat kepada setan. Nah, jadi kalau kita ketika maksiat kepada Allah dengan membenci setan, itu juga menjadi bandingan atas maksiat yang kita lakukan karena mengikuti setan.
ketika Nabi Adam telah diterima taubatnya, lalu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergi ke Arafah, dan tinggal di Arafah. Ini ceritanya, Arafah itu dulu awalnya bukan dinamakan Arafah. Jadi pergi ke daerah itu terus dan diam di situ. Lah ketika Nabi Adam diperintahkan pergi di Arafah, itu Nabi Adam tiba-tiba di sana itu ada Hawa. Jadi Hawa itu kan di Jeddah di pinggir laut. Nah, pada waktu itu Nabi Adam diperintahkan ke Arafah. Lah, ketika di Arafah ternyata skenarionya ternyata itu mau dipertemukan dengan Dewi Hawa. Jadi Dewi Hawa itu ternyata juga ada di situ. Dan ketika mereka berhadap-hadapan, barulah mereka bertemu kembali. Pertemuan yang apal saya lagunya. Kita lanjutkan saja. Nah, sebelum itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda Nabi Adam akan dipertemukan dengan Dewi Hawa. Jadi Nabi Adam itu pernah tidur, terus bermimpi bertemu kembali dengan Hawa, berkumpul kembali dengan Dewi Hawa. Lalu Nabi Adam menceritakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, tadi malam tuh saya kok bermimpi bertemu Hawa ya. Oh bagus kalau gitu Nabi Adam, kamu harus bahagia. Itu tandanya sebentar lagi kamu akan bertemu dengan Dewi Hawa. Itu ceritanya begitu. Jadi Nabi Adam ya emang dari awal tuh lewat mimpi. Nabi Adam itu pertama kali mimpi bertemu Dewi Hawa, bangun-bangun Dewi Hawa di sampingnya. Lah di dunia juga sama. Di dunia itu ketika Nabi Adam tidur bermimpi bertemu Dewi Hawa, itu tandanya Nabi Adam akan segera dipertemukan dengan Dewi Hawa. Itu Nabi Adam, bukan kita. Kalau kita terus bermimpi bertemu perempuan cantik, wah berarti tandanya saya akan berkumpul. Ya enggak, itu gak ada hubungannya, beda cerita. Ya berdoa kalau ingin begitu, bukan bermimpi. Berdoa dan berusaha. Kalau bermimpi itu cerita Nabi Adam, bermimpi terus wujud kenyataan. Kalau kita cuma bermimpi-mimpi, banyakin tidur, banyakin mimpi, ya banyak mimpinya, kenyataannya tak ada. Kalau ingin ada ya berusaha. Nah terus setelah bertemu, nah itu dinamakan Arafah. Itu karena mahalut ta'aruf, tempat bertemu kembalinya Nabi Adam dan Hawa. Tempat ta'arufnya Nabi Adam dan Hawa, makanya dinamakan Arafah. Terus tuh ceritanya bertemu di Jabal Rahmah, makanya dinamakan Jabal Rahmah, karena bertemu di gunung itu. Jabal Rahmah itu kan bahasa Arab, kalau bahasa kita kan ya gunung cinta, kalau enggak ya bukit cinta, ya. Bertemu di bukit cinta, ialah bertemu di bukit cinta, di tanah ta'aruf. Bisa buat judul lagu ini. Judul film. Indonesia kan suka buat judul-judul film begitu. Bukit Cinta, Bakso Cinta, Lapangan Cinta. Pokoknya semuanya dibuat judul film. Kita lanjutkan. Setelah itu, setelah di Mekah, setelah ada di Mekah itu beberapa waktu, Nabi Adam selanjutnya pergi lagi ke India. Jadi kembali ke tempat asalnya, membawa Dewi Hawa. Sampai sekarang kan begitu. Jadi perempuan itu kan ikut laki-lakinya. Ya mungkin di sebagian daerah beda. Emang Nabi Adam itu aslinya kan diturunin di India. Ketika ke Mekah bertemu dengan Dewi Hawa yang aslinya Jeddah, ya akhirnya yang Nabi Hawa itu diturunkan di Jeddah. Nabi Adam pulang lagi ke India dengan membawa Dewi Hawa. Ya memang kodratnya begitu, dan sampai sekarang kan juga begitu. Perempuan itu kan ikut laki-lakinya. Itu cuma sebentar di Mekah, itu maksudnya gak terlalu lama. Setelah itu ya ini perpisahan Nabi Adam dan Dewi Hawa di dunia itu jaraknya lama, sampai 500 tahun. Bayangin,
500 tahun Nabi Adam dan Dewi Hawa gak bertemu. Cuman kan dulu juga ada manusia, cuma Nabi Adam dan Hawa. Kalau kita sekarang kok berpisah, diusir oleh kedua orang tua, lalu dipisah 500 tahun, ya gak akan bersama. Adanya bermayit, mati semuanya. Udah 500 tahun, hidup 60 tahun itu udah pol-polan, apalagi 500 tahun. Ketemu pasangan enggak, ketemu malaikat muka nakir ya. Terus selanjutnya itu diceritakan bahwa Nabi Adam itu diberi beberapa lembar kitab ya, lembar kitab yang isinya hukum-hukum bahwa kayak darah itu najis, membunuh itu tidak boleh. Dan juga Nabi Adam itu diceritakan diajari 28 huruf yang kita pakai sekarang, 29 huruf hijaiyah. Itu langsung ajaran dari Allah. Jadi makanya sampai sekarang hurufnya tidak bertambah karena memang itu langsung dari Allah, jadi tidak bisa dirubah dan bahkan ditambahi. Itu ceritanya. Jadi 29 huruf hijaiyah itu langsung ajaran kepada Nabi Adam yang diwariskan sampai sekarang. Ini cerita kehidupan Nabi Adam dari surga sampai ke dunia, susah senang payahnya. Berikutnya fase berganti fase Dewi Hawa hamil. Setelah Nabi Adam itu hidup di dunia di India, lalu Dewi Hawa itu merasakan sesuatu di tubuhnya, dan ternyata sesuatu itu adalah janin. Jadi ada yang bergerak di dalam perutnya. Ketika ditanya ke Jibril, itu ternyata hamil. Jadi Dewi Hawa kaget, oh hamil, terus bagaimana ini nanti anaknya keluar? Itu apa namanya? Dalam di sini tidak diceritakan secara detail masa-masa kehamilannya, cuman ceritanya Dewi Hawa itu hamil, lalu dia melahirkan ya. Nanti anaknya Nabi Adam itu punya anak 41 kalau semuanya. Jadi semua anaknya Nabi Adam itu kembar. Setiap kandungan itu mesti berpasang, laki-laki dan perempuan. Jadi 20 kali lahiran, kecuali yang terakhir itu akan menjadi Nabi Sith terakhir. Itu penerusnya Nabi Adam. Setelah lahir itu kan Dewi Hawa merasakan sakitnya melahirkan. Semenjak itu akhirnya kapok. Apa bahasanya kapok itu? Trauma. Jadi tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Nabi Adam. Setelah lahiran itu pokoknya setiap Nabi Adam ngajak untuk berhubungan suami istri ditolak oleh Dewi Hawa. Aslinya bukannya gak mau, cuman takut untuk merasakan sakitnya melahirkan, tapi dirayu terus oleh Nabi Adam, dirayu terus sampai akhirnya berhasil. Ya memang kodratnya laki-laki begitu. Dan Dewi Hawa itu memang aslinya ya suka-suka saja, cuma takut untuk melahirkan kembali itu. Bahkan syahwatnya perempuan kan 9, laki-laki itu 1. Kalau perempuan itu 9. Cuma kalau perempuan itu meskipun syahwatnya 9, perempuan itu punya benteng atau apa namanya? Yakni sifat malu. Jadi perempuan itu dengan sifat malunya, meskipun dia punya syahwat yang besar, dia bisa menahan diri. Jadi kalau wanita itu sudah rasa malunya sudah tidak ada, itu sudah bahaya. Semuanya nanti diterobos. Itu benteng terakhir untuk menjaga seorang wanita tidak melewati batas di sifat malu. Itu terus terulang. Jadi meskipun Dewi Hawa trauma dengan lahiran, tapi ya akhirnya juga lahiran sampai 21 kali. Semua anaknya itu
waktu itu 40 ya, 40 nabi. Itu nanti terakhir. 40. Yang pertama itu yang kedua, pertama lahir itu di cerita lain begini. Cerita lain itu Nabi Adam itu sebenarnya anak pertama, kedua, ketiga itu meninggal. Jadi Nabi Adam itu ketika Dewi Hawa itu mau mengandung, itu dibisiki setan, anakmu kalau tidak dikasih nama Haris nanti anakmu meninggal. Yang namanya setan musuh bebuyutan ya. Nabi Adam nggak percaya, udah nggak dikasih nama Haris sampai 3 kali gitu berturut-turut. Haris itu sama dengan namanya setan, iblis. Iblis itu namanya itu sebelum melanggar, waktu solih-solihnya itu namanya Haris. Jadi Haris bukan berarti kalau punya nama Haris itu buruk, enggak. Iblis itu bernama Haris waktu bagus, waktu solih, jadi salah satu makhluk terbaik di langit dan di bumi. Nah, bernama Haris. Sebelum akhirnya melanggar, terus diganti namanya jadi nama Iblis. Ada yang riwayat mengatakan Azazil namanya. Jadi ada yang mengatakan namanya Iblis, ada yang mengatakan namanya Azazil. Itu. Setelah lahir anak pertama kembar, laki-lakinya dinamai Iklima, perempuannya dinamai siapa ya, kok lupa saya. Laki-lakinya namanya Kobil, perempuannya namanya Iklima. Lalu lahir lagi yang kedua, dinamakan Habil, laki-lakinya dinamakan Habil, perempuannya dinamakan Labuda. Dan ada riwayat yang mengatakan namanya Liusa. Liusa. Setelah Kobil Habil itu besar, Nabi Adam itu kan punya 2 pekerjaan, bertani dan berternak. Itu Kobil diwarisi pertanian. Jadi Kobil itu diwarisi pertanian, yang Habil diwarisi peternakan. Itu ceritanya begitu. Jadi pekerjaannya dibagi ke Kobil dan Habil. Lalu ini kan dulu waktu Nabi Adam itu kan nikah sedarah itu gak apa-apa, karena tujuannya memang memperbanyak keturunan. Jadi memang dinikahkan persaudaraan, saling menikah itu memang dilakukan dulu. Ini ceritanya Kobil, itu kan nikahnya disilang. Kobil mau dinikahkan dengan Liusa, Habil mau dinikahkan dengan Iklima, itu saudaranya Kobil. Lah Iklima itu cantik. Nah, ini ceritanya. Iklima itu cantik, Liusa itu ya kalau bahasanya Kobil sih jelek, cuman mungkin ya biasa gitu. Nah, Kobil tidak terima. Saya nggak mau menikahi Liusa, saya mau menikahi Iklima. Saya dari kandungan sejak dulu sama Iklima, kok sekarang mau dipisah. Nah, itu katanya Kobil. Jadi ketika mau dinikahkan silang itu, Kobil gak mau menentang, padahal itu perintah Allah. Ya udah begini saja. Akhirnya karena tidak mau nurut, akhirnya dibuat sayembara. Ya sebegini saja. Kalian berdua berkurban, nanti siapa yang kurbannya diterima, maka dia yang berhak mendapatkan Iklima. Farodia, keduanya sepakat. Ya, Farodia dari keduanya sepakat. Lalu Habil, Nabi Adam memberi nasihat, ambillah harta kalian yang terbaik untuk dijadikan kurban. Habil mengambil dari dombanya, dari hewan ternaknya yang terbaik, yang besar. Sedangkan Kobil itu ceritanya mengambil dari hasil panen gandumnya itu yang buruk. Jadi hasil gandum yang tidak ada isinya, sudah tidak ada isinya, kopong. Akhirnya mereka berdua pergi ke atas gunung untuk menaruh kurban masing-masing. Setelah itu ditunggu siapa yang akan diterima.
itu ada dua versi cerita, ada yang menceritakan ada awan putih yang turun, ada yang menceritakan itu api. Jadi awan putih turun pertama menghampiri kurbannya Qabil, ternyata tidak menarik. Mau dapat perempuan cantik tapi berkorban aja gak mau, berkorban aja setengah-setengah, jadi ditolak. Lalu awannya pergi menuju kurbannya Habil, ternyata kurbannya Habil itu dari hewan ternaknya yang terbaik. Itu langsung diambil oleh awan, dibawa ke langit. Ini ceritanya kurbannya Habil ini yang besok akan diberikan ke Nabi Ibrahim sebagai ganti dari Ismail ketika mau disembelih. Itu ceritanya begitu. Jadi kurbannya Habil yang berupa hewan ternak ini, domba yang bagus ini, ceritanya itu tetap hidup di surga, disimpan. Nah, ketika Ibrahim itu mau menyembelih putranya, itu kan malaikat meminta Allah untuk menggantinya. Akhirnya diganti dengan kambing ini. Itu ceritanya nanti mungkin di belakang jauh, itu masih masanya Nabi Jibril ya. Ini masih Nabi Adam. Nabi Adam masih Nabi Jibril. Nabi Ibrahim, salah terus, Nabi Ibrahim. Ini aja masih panjang. Nah, ternyata ketika kenyataannya yang diterima itu kurbannya Habil, Qabil masih tidak terima. Qabil tidak terima dan mengancam Habil, awas sampai kamu nyentuh iklima, sampai kamu ngambil iklima, tak bunuh. Jadi bahasanya itu apa ya? Itu kan kalau ayatnya kan di surat Al-Maidah itu ayat berapa itu ya? Ayat 28 cerita itu. Fatukubila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhir itu. Cerita bahwa kurban salah satunya diterima, yang lainnya tidak. Itu yang terima punyanya Habil, yang Qabil ditolak. Ketika diterima, enggak terima, Qabil enggak terima, awas kalau sampai kamu ambil iklimah, tak bunuh. Memang dari dulu itu perebutan wanita itu memang sudah ada, bahkan sampai pembunuhan karena wanita ya Qabil itu pelaku utamanya. Nah, kok urusan wanita sampai paten-patenan, sampai saling bunuh. Terus setelah kurbannya itu dimenangkan Habil, Qabil bingung, mana ya caranya bunuh saudaraku ini. Gak rela aku iklimah diambil. Pokoknya ketemu Habil diancam, awas nyentuh seujung jari, nyentuh dikit aja tak bunuh kamu. Akhirnya setan datang menyamar sebagai saudaranya Qabil. Itu kan ya kan 40 bersaudara. Datang menyerupai saudaranya Qabil dengan membawa dua batu itu dihantamkan, satunya kan pecah akhirnya. Lalu barulah terpikir, lah ini begini saja saya bunuhnya, kenapa gak terpikir ya. Akhirnya setelah punya rencana yang ditunjukkan oleh setan itu, Qabil cari batu dia ambil, cari Habil. Jadi Qabil cari Habil. Setelah ketemu Habil, ternyata Habil lagi tidur di bawah gunung, di lereng gunung. Habil lagi tidur di lereng gunung. Qabil mendekat, dia ambil batu, terus dia lemparkan, hantamkan kepalanya. Seketika itu Habil langsung meninggal. Itu pembunuhan pertama manusia. Yang sebelumnya sudah pernah terjadi saling membunuh di dunia, dibantai oleh Azazil beserta rombongannya, diganti manusia. Sekarang mulai terulang lagi. Qabil membunuh saudaranya Habil. Ketika terjadi pembunuhan ini, itu wajah
dunia atau keadaan dunia mulai berubah. Ketika terjadi pembunuhan itu gerhana terjadi, terus gempa selama 7 hari 7 malam. Pokoknya dunia mulai berubah, lautan mulai asin, terus sebagian pohon itu mulai memunculkan durinya, terus rasa-rasa buah yang aslinya manis berubah jadi asam. Jadi itu pertanda. Lah ketika kejadian itu Nabi Adam kerasa, Nabi Adam itu kalau terjadi sesuatu di dunia ada rasa tidak tenang, apa ya bahasanya, ada rasa gelisah. Lalu Nabi Adam keluar. Lah Nabi Adam kan di India waktu itu, jadi tidak tahu kalau ternyata Qabil itu sudah membunuh Habil. Ketika Habil sudah terbunuh, Qabil bingung. Mana ini ya? Gimana nyembunyiin jasadnya Habil? Lalu Allah ngutus burung gagak. Seperti di ayatnya itu. Saya lupa ya ayatnya. Ngutus burung gagak, 2 burung gagak yang bertengkar sampai salah satunya mati. Nah ketika salah satunya mati, akhirnya satu burung gagak itu dengan paruh dan cakarnya itu garuk-garuk tanah, gali tanah. Lalu burung yang mati itu diseret, dimasukkan ke dalam tanah, lalu dikubur lagi. Disitulah akhirnya Habil terpikir, loh kok saya gak terpikir ya kayak gini. Itu ayatnya surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah itu kan, ya wailata ajastu an akuna misla hadzal ghurab fa wari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Jadi kenapa saya kok gak kepikiran ya Allah bahasanya. Ya wailata bukan ya Allah, ya wailata. Aduh, palang. Kenapa saya gak bisa berbuat kayak gagak ini? Kayak gagak ini saja saya gak mampu. Getun, bahasanya getun itu menyesal. Tapi di sebagian tafsir itu dijelaskan menyesalnya Qabil itu bukan karena dia sudah membunuh saudaranya Habil. Jadi Qabil itu menyesal kenapa kok dia susah payah bawa saudaranya ke sana kemari. Itu diceritakan setahun. Jadi jasadnya Habil itu dimasukkan ke wadah, mungkin ke karung kalau sekarang ya. Lalu dibawa, dipanggul ke sana kemari selama 1 tahun. Lah setelah gagak itu menunjukkan caranya begitu, hanya Habil merasa menyesal, kenapa gak terpikirkan sejak dulu. Jadi penyesalannya itu bukan karena membunuh, tapi menyesal karena kenapa susah payah harus gotong saudaranya ke sana kemari. Setelah dikubur Habil, akhirnya Qabil itu menikahi Iklimah dan merampas, mengambil semua hewan ternaknya. Jadi hewan-hewan ternaknya itu diambil. Nabi Adam ketika keluar, tadi kan keluar Nabi Adam karena merasa gelisah. Akhirnya Nabi Adam menyadari karena melihat Qabil itu kok sudah menikahi Iklimah, terus Qabil itu membawa hewan ternaknya Habil. Hanya Nabi Adam menyadari dan mengetahui bahwasanya Habil itu sudah membunuh Qabil. Habil sudah membunuh Qabil. Ketika Nabi Adam mendekat, Habil itu melihat Nabi Adam, baru Nabi Adam itu Qabil lari, takut pada ayahnya. Akhirnya dia lari pergi, pokoknya pergi menjauh. Ceritanya keturunan Qabil ini nanti jadi orang-orang kafir yang tidak patuh. Nah nanti yang memerangi itu
saudaranya Sis, yang menjadi nabi setelah Nabi Adam. Jadi putranya anaknya Nabi Adam yang terakhir Sis. Lah Sis itu adalah anak yang Allah janjikan sebagai gantinya Habil. Jadi Habil itu salah satu anak kesayangannya Nabi Adam. Jadi Habil salah satu anak kesayangan Nabi Adam. Ketika Habil itu meninggal, Nabi Adam itu selama 1 tahun bersedih, berkabung atas Habil, sampai akhirnya Allah berfirman akan mengganti anaknya dengan anak yang lebih baik. Nanti tandanya dia ketika di kandungan tidak kembar. Nah, itu akhirnya lahirlah Sis itu. Itu ceritanya Nabi Adam itu semasa hidupnya, keturunannya itu dari 40 anaknya itu sampai berapa ya, 40.000 anak keturunan. Dan ketika anaknya itu nakal, jadi Allah memberikan Nabi Adam itu kayu is itu bacanya, dari surga. Kayu itu digunakan untuk mendidik anak-anaknya, ceritanya begitu. Jadi sejak dari dulu, sekarang kan juga sering, waktu saya kecil dulu memang guru-guru ngaji itu bawa panjalin atau kayu kecil itu untuk mendidik anak-anak yang ngaji. Ternyata itu dari dulu di zaman Nabi Adam memang sudah dilakukan. Cuman kalau sekarang itu susah. Sekarang itu bahkan banyak berita sekarang itu di pendidikan, guru itu sudah tidak peduli dengan anak-anak didiknya. Jadi cuman ngajar, jadi anak didiknya mau belajar, mau bolos, mau bertengkar, dibiarin. Kenapa? Ya karena kesalahan mungkin juga dari orang tuanya juga. Karena banyak kasus guru itu dilaporkan ke polisi oleh orang tuanya. Jadi banyak guru yang dilaporkan karena menegur, karena mengingatkan, memarahi, atau sampai memukul. Padahal ya namanya anak nakal itu memang perlu dididik. Kalau anak nakal itu tidak dididik, tidak dibenarkan, maka mereka akan merasa benar dalam tindakannya. Tidak ada pembentukan karakter. Jadi kalau ada anak nakal terus dibiarin, nggak usah diapa-apain, ya nggak ada pembentukan karakter. Anak itu paham bahwasanya ini benar, ini salah. Ataupun ketika mereka tahu, cuman nggak ada teguran, tahu ini salah gak ada teguran, ya sudah tetap mereka lanjutkan, dan itu akan menjadi karakternya nanti. Jadi kebiasaan, jadi karakter, biasa kasar, biasa menzolimi orang, biasa nyakitin orang, ya hanya ya begitu terus. Akhirnya sekarang pembulian marak, pembulian banyak, karena guru juga harusnya itu selain mengajar juga mendidik, sekarang nggak bisa mendidik karena juga takut kalau nanti menegur atau menghukum anak didiknya malah dilaporkan ke polisi. Dalam Islam itu anak umur 7 tahun itu sudah diwajibkan pada walinya untuk menyuruhnya sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Atau bahasanya itu wali atau orang tua ketika anaknya sudah umur 7 tahun dan sudah tamyiz, istilahnya sudah bisa berpikirlah, membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, itu orang tua wajib menyuruh anaknya sholat dan mengajarkan mengajarkan kewajiban-kewajiban. Lah orang tua sekarang kalau gak bisa mengajarkan karena sibuk bekerja, itu kan dipasrahkan ke guru-guru, entah guru ngaji atau guru sekolah. Harusnya orang tua yang memasrahkan ke guru-guru ngaji itu harus memasrahkan secara total. Memang kalau anaknya perlu dididik, perlu dihukum, ya harusnya dibiarkan. Karena gak ada namanya guru itu menghukum, mendidik, apalagi sampai memukul kalau muridnya itu murid baik-baik. Gak ada, gak masuk logikanya. Guru itu memarahi anak yang nurut, itu gak masuk. Apalagi sampai memukul. Anak baik-baik, ngerjain PR,
ngerjain tugas sampai sekolah dipukul. Nggak ada ceritanya. Kok guru sampai mukul? Itu bukan gurunya sembarangan mukul, berarti anaknya memang sudah kelewatan harus dipukul. Nggak ada guru langsung dari awal mukul, itu mesti ada tahapannya. Bahkan di Islam itu memang diperbolehkan mukul ketika anak itu sudah balik. Nah, kalau di Islam itu bukan balik istilahnya, umur 10 tahun ya. Ketika anak itu sudah umur 10 tahun, itu kok meninggalkan sholat. Sholat itu kan sebagai perwakilan dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, anak itu berhak untuk dipukul. Orang tua berhak untuk memukulnya. Tujuannya apa? Ya untuk mendidik. Ya bukan memukul untuk menganiaya, beda lagi. Kalau menganiaya itu tidak bisa dibenarkan. Tidak ada ceritanya boleh menganiaya. Kalau memukul dalam rangka mendidik itu memang tugasnya, dan itu tugas orang tua sebenarnya, bukan tugas guru. Kenapa kok akhirnya berpindah ke guru? Ya karena orang tua mewakilkannya kepada guru. Sayangnya sekarang orang tua itu gak bisa membedakan mana mendidik, mana tidak. Akhirnya sudah minta tolong ke orang lain, tapi gak bisa balas budi. Itu susahnya sekarang. Harusnya bisa membedakan. Kalau itu untuk kebaikan anak biar gak manja, ya itu diikuti. Kalau anaknya laporan begini begitu, jadilah orang tua yang bijak. Keberhasilan anak itu tergantung guru, orang tua, dan anaknya. Ini harus saling mendukung. Kalau nanti anaknya laporan begini begitu, dikonfirmasi. Kalau memang tidak bisa menghukum anaknya sendiri, kalau dulu saya ya ditambah hukuman. Orang-orang dulu itu kan kalau anak lapor karena dihukum gurunya, ya ditambahi hukuman anaknya oleh orang tuanya, karena mereka tahu betul guru itu menghukum untuk mendidik. Kok malah laporan, malah mengadu domba antara guru dan orang tua. Ditambahi hukumannya. Makanya sudah cukup untuk malam ini ya. Kita akhiri live malam ini. Mungkin untuk besok malam Minggu dilanjutkan di Salatul Mahid. Jumat ya saya lanjutkan ini lagi. Masih Nabi Adam. Ini masih belum selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.